Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama mengawali majelis ilmu ini, majelis yang mulia, dengan membaca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan kepada kita segala nikmatnya, segala karunia-Nya, segala anugerahnya kepada kita, sehingga kita terus memanfaatkan apa yang telah Allah berikan tersebut untuk menambah ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang inilah yang diharapkan oleh Allah. Jadi nikmatnya itu diwujudkan untuk ketaatan. Anugerah yang Allah berikan, karunia, rezeki yang Allah berikan, memang yang Allah inginkan ya diwujudkan untuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semoga sebagai wujud kita ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus-menerus istiqomah untuk menuntut ilmu syar'i ya. Nah, memang kita meyakini hadis Rasulullah SAW, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal. Barang siapa yang berjalan di atas menuntut ilmu ya, maka pasti Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi menuntut ilmu itu jalan mudah menuju surga. Karena dengan ilmu kita bisa beramal dan amalan kita diterima oleh Allah, sehingga apa? Dengan ilmu, amalan yang didasari dengan ilmu, maka inilah amalan yang mampu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah, kita mulai ya. Silakan dibuka ya. Kajian tauhid ya. Kemarin kita sudah selesai membahas terkait tentang kenikmatan surga dan konsekuensi para penghuni surga sewaktu di dunia ya. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihim al-imana bih, yaitu orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka untuk beriman kepada. Makanya iman saja diperintahkan oleh Allah ya kan. Wa aminu billahi wa rusulih. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Maka seluruh para nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah, kepada malaikat. Nabi dan rasul saja diperintahkan untuk beriman, apalagi kita sebagai manusia yang biasa ya. Kemudian orang yang akan menjadi penghuni surga, wa qamu bi taatillahi wa rasulih. Ini yang akan kita bahas. Mereka senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Mukhlisina lillahi muttabi'ina li rasulih. Mereka orang-orang yang ikhlas dalam beramal untuk Allah. Murni amalnya untuk Allah. Ya. Muttabi'ina li rasulih, dan amalannya senantiasa mengikuti contoh petunjuk dari Rasulullah. Ini kemarin ya, ini orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan surga yang telah Allah sediakan ya. Makanya kan wa'iddat lil muttaqin, surga itu disediakan, sudah disediakan
Artinya memang sudah diciptakan dan kekal surga. Sejak diciptakannya sekarang masih ada. Ya, selamalah. Begitu juga dengan neraka. Wa'iddat lil kafirin. Nah, makanya kita sekarang membahas terkait tentang neraka. Ya, kemarin kita bersenang-senang ya, menikmati pembahasan tentang surga. Ya, sekarang kita ya bersedih gitu. Ya, terkait tentang membahas masalah neraka. Kita mulai wa amman naru wa dan amma adapun an-naru neraka. Nah, api neraka. Wa amman naru dan adapun neraka. Fahiya darul azabi. Wa amman naru dan adapun neraka, fahiya maka neraka itu adalah darul azabi, tempatnya azab. Kalau di atas kan apa? Al jannah darun naim kan yang di atas. Ya. Surga itu tempatnya kenikmatan. Sebaliknya neraka itu adalah darul azab, tempatnya azab, siksaan, hukuman, bencana, musibah. Ya. Musibah yang paling besar itu apa? Musibah di akhirat ketika dimasukkan ke dalam neraka. Insyaallah, musibah yang paling besar. Ya, yang semoga dijauhkan dari musibah yang terbesar di akhirat, yaitu apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung. Wa amman naru dan adapun neraka fahiya maka neraka itu adalah darul azabi, tempatnya azab, tempatnya hukuman, tempatnya penyiksaan. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya nikmat. Berarti ini sebaliknya ini. Kalau surga tadi darun naim. Artinya apa? Nikmat, tidak ada azab. Ya, sebaliknya di surga nikmat, tidak ada yang namanya capek, lelah, enggak ada. Sama apalagi saling bertikai di surga itu enggak ada lagi sudah. Orang ketika bertikai di dunia saling berantem, saling marahan, saling cekcok itu hanya di dunia. Ya, di dunia, ya. Ketika sudah seseorang ketika masuk surga tidak ada lelah, apalagi tidak ada siksaan sama sekali tidak. Sebaliknya ketika orang hidup masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanya azab, siksa tanpa ada kenikmatan sedetik pun tidak ada kenikmatan di surga. Sedetik pun tidak ada. Ya. Jangan bayangkan, malaikat kesel, habis nyambuk yo, ceplok, kesel, liren, medang disit, mungkin anggapan orang seperti itu kali ya. Kayak kehidupan dunia, orang kerja capek kan, liren, medang gitu ya. Malaikat sangat tidak, ya. Tidak ada sedikit pun jeda kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni neraka sama sekali tidak ada. Ya. Makanya tempatnya neraka khusus untuk apa? Penyiksaan. Ya, sama sekali tidak ada jeda untuk diberikan nikmat, enggak ada sama sekali. Ya, makanya ya naudzubillah min dzalik. Ya. Berbeda dengan surga. Kalau surga tempatnya nikmat tanpa adanya sedikit pun azab itu enggak ada. Ya. Sebaliknya neraka tempatnya azab, tidak ada sedikit pun kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni neraka. Tidak ada sedikit pun, secuil pun tidak ada. Kenapa? Fahiya darul azabi. Karena yang namanya neraka adalah tempatnya untuk azab, siksa, hukuman, ya. Jangan samakan hukuman dengan manusia penjara. Di penjara kan juga enak, dikasih makan, ya. Mereka bisa mandi, mereka bisa kalau waktunya keluar dari penjara olahraga, bisa bercocok tanam, diajarkan gitu, ya. Masih bisa, tidak dicambuk-cambuk, tidak. Tapi ketika di akhirat, di nerakanya Allah, naudzubillah min dzalik. Fahiya darul azab, dan neraka itu adalah tempatnya azab, siksa dan hukuman allati yang a'addahallahu ta'ala, yang telah Allah menyediakan, yang telah menyediakannya siapa? Allah Ta'ala yang maha tinggi.
Jadi yang namanya neraka sebagai tempat azab itu sudah disediakan oleh Allah. Artinya apa? Berarti sudah diciptakan sebagaimana surga. Uiddat lil muttaqin, itu surga. Surga itu sudah disediakan, telah diciptakan. Artinya apa? Sudah ada. Surga itu sudah ada. Sejak diciptakannya surga sampai sekarang ada terus. Begitu juga dengan neraka. Uiddat lil kafirin. Allah telah menyediakan neraka sudah disediakan oleh Allah lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Maka di sini apa? A'addahallahu ta'ala, Allah telah menyediakannya, Allah yang maha tinggi, lil kafirin adz-dzalimin, bagi orang-orang kafir lagi zalim. Ya. Orang-orang kafir dan zalim, ya. Termasuk berarti orang-orang yang, mohon maaf, dia muslim, beriman, tapi berbuat zalim, karena ada sifat kezaliman, ya. Maka dalam ayat kan, wa ma lidz-zalimina min ansor, bagi orang zalim itu tidak ada penolong, ya. Karena orang kalau zalim ya yang tanggung jawab dirinya sendiri, tidak bisa tolong menolong, apalagi di akhirat itu nafsi sendiri, ya. Maka siapa orang yang kafir, orang yang zalim itu, yang telah Allah menyediakan neraka sebagai tempat azab untuk mereka? Siapa? Nah, di sini ditafsirkan, dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, alladzina kafaru bihi. Siapa itu orang yang kafir lagi zalim? Alladzina, yaitu orang-orang yang kafaru bihi, yang mereka kafir kepada Allah, yang mereka ingkar kepada Allah. Nah, ini orang yang kafir, orang yang ingkar. Maka kafaro, ya, yakfur itu artinya satirul aql wal qalb, artinya ada sesuatu yang menutupi akal dan pikiran hati, ya. Sehingga apa? Hati dan pikirannya tidak mau digunakan untuk meyakini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya kan cover. Cover kan berarti kayak gini, cover, ya. Sebagai penutup, ya. Kalau orang kalau sudah di cover gitu ya, hatinya sudah di kafir gitu ya oleh Allah, ya. Pikirannya misalnya tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kecuali hanya Allah, ya. Maka alladzina kafaru, yaitu mereka adalah orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar kepada siapa? Ingkar kepada Allah dengan apa? Ingkar kepada wujudnya Allah. Bisa jadi orang kafir ini, ya, ingkar kepada wujudnya Allah. Ini berarti orang kafir yang jelas kafir, bukan muslim gitu ya, non muslim. Tapi ada juga yang orangnya apa? Ingkar kepada perintah-perintah Allah, bangkang. Nah, ini tuh mohon maaf tadi, sekalipun dia muslim beriman, suruh sholat nggak mau, malas lah. Ini termasuk apa? Dia ingkar, yakin adanya Allah, tapi ingkar tidak mau ibadah. Kalau non muslim jelas tadi, orang kafir, ya, ingkar tidak meyakini adanya Tuhan, maksudnya Allah. Tapi orang yang ngaku Islam, beriman, loh kok nggak mau sholat, berarti ini orang termasuk orang yang ingkar, yakin adanya Allah, tapi mengingkari perintah Allah. Terus sholat, males. Padahal males itu wujud ingkarnya, dengan alasan males. Suruh sholat, suruh pakai jilbab, suruh taat kepada Allah, nanti waktunya belum tepat, ya. Ini artinya dia ingkar, ya, ingkar kepada perintah Allah. Dia yakin adanya wujudnya Allah, tapi ingkar, tidak mau beramal ketaatan dengan alasan males, capek, urung kober, sibuk, dagang, dan seterusnya. Ini termasuk, ya, salah satu kita di tanda-tanda adanya keingkaran kepada perintah Allah, males, dengan alasannya males. Begitu banyak orang-orang yang dahulu ketika umatnya Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berperang, apa jawabnya umatnya Nabi Musa? Musa sana pergi sendirian, kita duduk-duduk saja di sini, capek. Alasannya apa?
Capek. Padahal itu perintah Allah. Umatnya Bani Israel, Yahudi, sana Musa, kamu pergi sama Tuhanmu saja, sana berperang, berjihad. Kami duduk di sinilah. Capek. Ya jelas namanya jihad kan berperang, ya. Perjalanannya saja sudah capek, apalagi ketika melawan musuh. Capek. Alasan capek ini termasuk keingkaran, pembangkangan kepada perintah Allah. Ya. Jadi ingkar itu bermacam-macam. Ada ingkar tidak meyakini adanya Allah, jelas ini kafir. Artinya apa? Ya tadi orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan yang kita sembah itu Allah. Jadi ini kafir. Tapi juga ada orang yang ingkar kepada apa? Kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka ada seorang sahabat ketika sahabat ini makan dengan tangan kiri. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada itu ya. Jadi sahabat ini kidal Pak. Makan tangan kiri, minum tangan kiri. Tatkala sahabat ini makan dan minum di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memberitakan, makan dengan tangan kananmu. Aku nggak bisa Rasul. Makan dengan tangan kananmu. Sampai gitulah kalau bahasa kita gitu ya. Aku nggak bisa Rasul. Saya biasanya pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Karena saya kidal. Apa jawab Nabi? Ma mana'ahu illal kibr. Tidak ada yang menghalanginya untuk taat kepadaku kecuali karena kesombongan, bangkang. Lu yang nyuruh Nabi, sekalipun harus merubah kebiasaan buruk, harus ditaati. Meskipun dengan ikhtiar usaha gitu ya. Jadi ngomong langsung, aku nggak bisa Rasul, aku biasanya kidal. Padahal yang nyuruh langsung adalah roh. Harusnya taat wajib mutlak. Kenapa? Ati Allah wa ati Rasul. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, wajib, tidak boleh basa-basi, tidak boleh nanti dulu, tidak boleh apa namanya? Ya tadi, ya adanya penundaan, ya harus mutlak wajib, tidak bisa ada tawar menawar, basa-basi, tidak. Jadi taat kepada Allah itu mutlak. Maka alladzina kafaru, ya mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, baik ingkar kepada wujudnya Allah, tidak meyakini adanya Allah, dan ingkar kepada perintah-perintah Allah. Wa asau rusulahu. Kemudian siapa orang yang kafir lagi zalim tersebut? Yang pertama orang yang ingkar kepada Allah, dan yang kedua apa? Wa asau rusulahu. Yang mereka memaksiati para utusan-utusan Allah. Wa asau rusulahu. Mereka wa asau dan asau mereka memaksiati rusulahu. Jamak dari rasulun, rusul. Rasulun satu orang rasul, rasul, utusan Allah. Ya. Maka ini kita bisa lihat di dalam Al-Quran bagaimana umatnya Nabi Nuh. Karena kan umat kan dibagi jadi dua, umat yang beriman kepada nabinya dan umat yang tidak beriman kepada nabinya, utusan Allah. Maka orang-orang yang atau umat yang tidak beriman kepada utusan-utusan Allah, maka mereka yang wa'asau rusulahu, mereka yang maksiati para rasul-rasul Allah, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat umatnya Nabi Nuh, ya, diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kenapa? Karena kamu tidak punya Tuhan sesembahan yang benar kecuali Allah. Apa dikatakan? Wah, Nuh orang gila. Nuh orang yang sesat, innaka lafi dhalalim mubin, kamu sesungguhnya dalam kesesatan yang nyata. Para nabi kayak gitu, Pak. Mereka ketika berdakwah kepada umatnya diberi gelar dengan gelar-gelar yang sangat-sangat buruk. Itu nabi loh, utusan Allah. Nabi Muhammad juga sama, seorang pendusta, seorang orang yang gila. Nabi Muhammad itu tukang penyihir. Apalagi selain nabi, ulama, apalagi kita ngajak orang
lah sok suci gitu ya. Loh, apalagi kita, maka ya wajar kita jangan sakit orang Nabi yang suci bersih tanpa dosa ketika berdakwah dicap, dianggap, diejek dengan orang gila, penyihir, pendusta. Nabi ya biasa saja. Terlebih-lebih kita ketika kita ngajak orang untuk ibadah kepada Allah, sok suci, sok alim, sok apalagi, ya wajar. Ya lebih-lebih, memang kita banyak dosa. Kalau Nabi yang suci saja diejek seperti itu pendusta itu ya. Terlebih-lebih kita. Bukan Nabi, bukan siapa-siapa ya. Lo ngajak orang dianggap sok suci. Ya, memang aku ya udah sok suci, memang dosa. Ya pengen bareng-bareng ayo gitu ya. Kita sama-sama, kita sama-sama punya dosa. Kalau Nabi kan nggak ada dosanya, diampuni sebelum dan sesudahnya udah diampuni. Lah kita, ya dosa kita habis mohon ampun, nanti berbuat dosa yang tidak disadari, tidak ketahuan, kemaksiatan yang tidak dirasakan bahwasanya itu maksiat dan berdosa kan banyak. Amalan-amalan yang mungkin kita amalkan, padahal itu dosa, menurut kita, wah kayaknya tahu, ralah kan gitu, padahal itu berdosa, ya. Makanya wa'asau rusulahu, ya. Mereka orang-orang yang memaksiati Rasul. Maka orang-orang yang memaksiati Rasul, utusan-utusan Allah, mereka termasuk orang-orang yang zalim. Mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Termasuk membangkang, ingkar kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala perintah Allah dan Rasulnya semaksimal mungkin dan sesuai dengan kemampuan kita untuk dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan. Ya. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan ini untuk sholat, untuk menjaga sholat, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini perintah Allah. Hafidhu, jagalah sebenar-benarnya ibadah sholat. Sholat 5 waktu. Terlebih apa? Was sholatil wusta, dan sholat wusta, sholat asar. Qumu lillahi qanitin, dan kamu berdirilah ketika sholat dengan qanitin, tunduk patuh kepada Allah, ya. Jadi memang kita diusahakan untuk taat kepada Allah, ya, tidak untuk bermaksiat. Maka sifat yang kedua adalah wa'asau rusulah, orang yang bermaksiat, memaksiati kepada Rasul Allah, utusan Allah. Kemudian apa? Tadi nar itu apa? Fiha, di dalamnya. Fiha maksudnya di dalam neraka. Min anwa'il azabi. Fiha, di dalam neraka. Min anwa'il azabi. Terdapat banyak macam-macam azab. Masya Allah. Jadi maksiat ini disiksa dengan cara seperti ini. Kayak orang yang tidak mau zakat. Allah berikan keluasan harta di dunia, kekayaan. Loh, kok tidak mau zakat? Maka dalam surat At-Taubah disebutkan, diterangkan oleh Allah, nanti apa yang dikumpulkan oleh orang tadi saat di dunia diberikan kekayaan akan dijadikan setrika. Ya, kemudian disetrika jidatnya, punggungnya, lambungnya. Hadza makanastu. Oh, ini kata Allah. Ini akibat kamu menimbun harta tidak mau untuk menunaikan zakat. Ya. Kemudian orang yang ketika dia gemar mengadu domba, lisannya dia akan motong sendiri, ya, motong sendiri, putus lidah, sambung lagi, motong sendiri, terus. Jadi berbagai macam siksa, tergantung kemaksiatannya. Orang yang suka memakan riba, ya, itu berenang di lautan darah nanah yang begitu panas di api neraka, ketika mau ke tepi dilempari batu. Ini dalam hadis, ya, luar biasa, ya. Orang yang berzina, ya kemaluannya, ya, naudzubillah, ditusuk-tusuk dan seterusnya, ya. Maka berbagai macam adab tergantung bagaimana kebiasaan dia ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ya tadi, ya, berlindung dari segala macam bentuk azab, ya. Maka kita diperintahkan oleh
Rasulullah SAW untuk kita memohon, Allahumma inni as'alukal jannah min ghairi hisab wala sabiqil azab. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, meminta kepadamu untuk apa? Dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Kalau orang anggap lah mustahil lah, manusia kan banyak dosa. Ya memang banyak dosa, tapi ketika Rasul yang menyatakan suruh berdoa ini gimana? Ya kan pasti Rasul yang tanggung jawab kan, karena Rasul utusan Allah. Maka kita rutinkan membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah min ghairi hisab wala sabiqil azab. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar, ada wujud usaha. Fiha, di dalam neraka itu min anwa'an azab, terdapat banyak macam azab, wan nikal, dan siksaan atau hukuman. Nah, banyak siksaan atau hukuman macam-macam. Nikal, ya. Ma la yahtur, ma apa-apa, la yahtur yang tidak pernah terbesit, ma apa-apa, la yahtur yang tidak pernah terbesit, alal bali, oleh benak atau oleh pikiran kita. Ya, jadi siksaan api neraka, siksaan neraka, hukuman neraka, azab neraka itu tidak bisa dibayangkan sewaktu di dunia. Tidak bisa dibayangkan sesungguhnya siksaan neraka itu seperti apa. Sebagaimana surga. Ya, Allah memang memberikan informasi tadi, surga kenikmatan ini. Tapi kenikmatan yang sesungguhnya surga itu jauh lebih nikmat daripada yang kita bayangkan. Sebaliknya begitu juga dengan neraka. Ya, azab neraka jangan disamakan dengan azab dunia. Kayak orang zaman Jepang ada Romusa, ya. Ketika Belanda ada Rodi, itu kan kerja paksa. Itu kan masih ada tahap istirahat. Mereka bisa istirahat, masih bisa dikasih makan, ya, minum, masih ada nafas lah untuk istirahat, ya. Tapi ketika azab Allah di neraka, masya Allah, sama sekali tidak ada jeda, terus menerus mengalir, azabnya itu terus. Maka sampai Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim tadi yang terkait tentang qu anfusakum wa ahlikum wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Allah menyiapkan malaikat-malaikat neraka yang Allah jadikan malaikatun ghiladun syidad, malaikat yang sangat bengis dan sadis, tegaan. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir menukilkan penafsiran sahabat Ibnu Mas'ud, malaikat penjaga neraka atau yang menyiksa neraka nuzi'at min qulubihimur rahmah. Jadi hatinya malaikat dicabut rasa rahmatnya, yang ditanam rasa bengis dan sadis, suruh tega. Padahal malaikat itu hatinya lembut asalnya. Tapi ketika Allah memberikan tugas kepada ya tadi malaikat-malaikat untuk terkait menyiksa azab di neraka, Allah cabut rasa rahmat di dalam hati para malaikat. Supaya Pak tegel nyiksa. Tegel nyiksa. Ya kalau manusia kan ya kan berperasaan, ya. Kalau malaikat ingin nyambuk terus-terusan, tidak ada sif-sifan. Terus ya, gitu. Kalau untuk nyiksa terus-terusan. Berbeda dengan manusia, misalkan orang mau nyiksa orang gitu ya, dipukul, sudah capek, gantian. Masih ada jeda kan untuk apa? Napas di situ ya, yang disisa, aduh, ya, gantian, ya. Kemudian dipukul lagi disisa, ya. Orang yang mukul capek, tapi kalau malaikat, masya Allah, sama sekali tidak ada rasa capek, ya, sama sekali tidak ada rasa capek. Kenapa? Malaikat tadi sifatnya tadi, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu satu, Pak, tidak pernah memaksiati satupun perintah Allah, apa yang Allah perintahkan, tidak pernah. Artinya apa?
taatnya full. Suruh nyiksa terus. Makanya ada malaikat yang suruh tasbih terus sejak diciptakannya malaikat tasbih. Subhanallah, subhanallah. Suruh takbir. Ya. Suruh mikul arsy, mikul terus. Apaan sing takon? Apa pundake ora? itu kan bahasa-bahasa kita, jangan samakan kita dengan malaikat. Lah kalau kita mikul semen 1 kilo, semen 50 kilo, ya itu udah sejam aja udah engklek. Apalagi kita di malaikat jangan disamakan. Ada malaikat pemikul arsy, ya. Sejak diciptakannya malaikat arsy mikul. Coba bayangkan. Arsy itu adalah tempat yang sangat-sangat besar, ya. Singgasanya Allah Subhanahu wa taala. Mikul gitu ya. Maka sebagaimana tadi ketika ini berkaitan dengan urusan untuk mengazab, menyiksa penduduk neraka, maka malaikat-malaikatnya pun diciptakan secara spesial. Diciptakan secara khusus yang sadis, bengis, tegel, tega untuk menyiksa. Ya, tega. Makanya nggak ada kata nanti enggak. Ketika sudah cambuk terus, ya. Disiksa terus, siksa. Maka saya katakan tadi, ketika di neraka, maka Allah tidak akan memberikan sejeda waktu sedetik pun, bahkan setengah detik untuk menghela nafas. Nah, ya, ini azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan surga yang penuh dengan kenikmatan tanpa sedikit pun adanya azab, apalagi kelelahan pun sama sekali enggak ada. Jadi sangat jauh berbeda. 180 derajat terbalik. Surga dan neraka. Kalau surga kenikmatan tanpa sedikit pun, secuil pun kelelahan, azab. Ya. Sebaliknya neraka yang ada hanyalah siksa tanpa sedikit pun adanya waktu istirahat, kenikmatan sedikit pun nggak ada. Ya. Maka ini yang perlu kita renungkan bersama, yang kita kaji. Makanya ini penting mengkaji tentang surga supaya kita termotivasi untuk beramal ibadah, beramal soleh, ketakwaan kepada Allah. Dan kita juga membahas tentang neraka supaya kita takut kepada Allah, takut untuk berbuat dosa, sehingga kita fokus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sampai sini dulu ya. Karena waktu sudah malam, kita cukup sampai sini. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak? Terkait lagi. Cukup Pak? Cukup ya? Ya, baik, kalau cukup kita tutup sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.